Baik, halo teman-teman, rekan-rekan, anak-anak bapak saya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah motivasi yang itu kebetulan terjadi dengan saya, yaitu judulnya berhasil masuk kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, ITB. Jadi kenapa disebut motivasi? Karena ada sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada sesuatu yang kira-kira rasanya kita tidak mampu mencapai sesuatu, tapi atas izin Allah semuanya bisa dicapai. Oke, saya akan menceritakan kisah motivasi ini dari awal pada saat masuk sekolah, kemudian pada saat persiapan masuk perguruan tinggi. Waktu itu dulu namanya UMPT, ya, tujuan masuk perguruan tinggi, sampai diterima kuliah dan selama kuliah sampai lulus, alhamdulillah. Oke, yang pertama saya akan menceritakan dari awal kisah waktu saya masuk sekolah. Saya kebetulan bukan anak sekolahan yang ranking masuk 10 besar sekolah. Pun demikian di kelas pun saya tidak selalu masuk ranking, ya, kebanyakan enggaknya. Meskipun ini masih masa SMP sampai SMA, ya. Nah, kenapa begitu? Karena passion saya ternyata adalah di berprestasi di bidang yang lain, yaitu bidang olahraga. Dan kebetulan waktu masih muda sampai kuliah itu, saya salah satu atlet pencak silat yang dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang itu sampai kelas 2 atau kelas 3 SMA saya sudah ambil penjualan nasional, kemudian sampai SMA kelas 3 terakhir ikut Prapon, kemudian juga pernah juara 2 kali Jawa Timur, kemudian juara 5 kali Kabupaten Jember, dan pernah 7 kali sebagai peserta terbaik, terpilih sebagai peserta terbaik. Artinya apa? Selama saya sekolah, waktu saya banyak juga habis untuk berlatih malam dan pagi. Itulah menyebabkan saya mungkin tidak bisa berprestasi karena waktunya habis dan energi juga habis, ya, sehingga kerja sekolah pun tidak terlalu fokus, maksudnya tidak mengejar ingin prestasi seperti yang lain-lain gitu. Nah, namun waktu kelas 3 SMA, kelas 2 naik kelas 3 SMA, saya langsung menyatakan diri, saya ingin masuk ITB. Pertanyaannya adalah, mampu nggak? Bisa nggak masuk ITB? Itu seolah ada tanda tanya di kepala saya. Mampu nggak? Bisa nggak? Anak sekolah yang seperti saya, yang nggak ranking di sekolah, bahkan mungkin nggak ranking juga di kelas, bisa masuk ITB, salah satu perguruan terbaik di Indonesia, ya, Institut Teknologi Bandung. Secara teori bisa jadi nggak mungkin. Memang meskipun setelah saya keterima di ITB, wah, banyak rekan saya yang waktu itu mengatakan saya beruntung. Ada yang mengatakan saya masuk karena ini itu dan sebagainya. Masya Allah, saya bilang, ini saya mau bercerita kenapa bisa masuk, ya. Saya bukan orang beruntung, dan saya selama hidup saya gak merasa beruntung. Justru saya mencapai sesuatu selalu ada proses. Proses ini yang saya mau ceritakan. Oke, jadi pertama kali saya mulai kelas 3 SMA, saya langsung berceritakan saya ingin masuk ITB. Kenapa? Karena pertama, saya memang suka sesuatu yang berhubungan dengan dunia penerbangan, ya, pesawat dan sebagainya. Yang kedua, waktu dulu saya itu masih muda, tertarik dengan apa namanya pesawat UFO. Itu ada nggak sih? Buatan manusia nggak sih? Nah, itu. Jadi saya ingin tahu juga teknologinya benar nggak dibuat oleh manusia. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah saya waktu itu punya cita-cita ingin membuat mobil terbang, teman-teman. Nah, mobil yang apa? Kalau macet bisa naik terus terbang di atas. Karena saya pikir pasti beberapa tahun depan jalanan pasti banyak macet, ya. Kalau macet bisa naik ke atas, digunakan oleh bus ambulan atau yang lain yang berkepentingan gitu ya. Yang ternyata saat ini teknologinya sudah ada, itu namanya drone kalau kita menyebutnya, taksi drone dan sebagainya. Jadi visi saya seperti itu, makanya saya dulu memutuskan ingin masuk ITB jurusan teknik penerbangan. Karena waktu itu yang favorit, yang pertama adalah teknik elektro, yang kedua adalah jurusan teknik penerbangan. Nah, oke. Saya sudah menyarankan, pertanyaan berikutnya, bisa nggak? Nah, disinilah pentingnya memotivasi ya teman-teman ya. Saya langsung memotivasi diri. Bisa nggak ya? Sama halnya dulu, saya nggak bisa juara nasional, tidak sih, ternyata bisa. Artinya apa? Saya sudah membuktikan kalau saya dulu pernah sudah juara nasional. Makanya saya ingin buktikan lagi masuk ITB. Karena saya seperti motivasi begini teman-teman, nggak ada ambis yang pernah juara nasional kalau nggak berusaha mengubahnya. Kemudian saya pakai kalimat itu, nggak ada ambis yang suatu saat udah gede, udah tua, yang pernah lulusan ITB kalau nggak saya mengubahnya, mengubah nasibnya. Nah, mengubah nasib ini ternyata disampaikan juga di agama ya, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau suatu bangsa jika bangsa atau kaum itu tidak bisa mengubah. Samanya Allah nggak akan mengubah nasib saya yang harusnya jadi ke kanan, harusnya ke kiri, tiba-tiba saya ubah jadi ke kanan. Allah nggak akan mengubah nasib saya ke kanan jika saya nggak berusaha mengubahnya. Allah nggak akan mengubah nasib saya biar masuk ITB kalau nggak saya berusaha untuk mengubahnya. Berarti apa? Nasib kita tergantung diri kita. Oke, berarti harus berusaha mengubah. Berusaha apa? Berusaha bagaimana yang bisa sukses gitu. Menurut saya ingat apa yang diajarkan bapak ibu saya dan diajarkan oleh agama. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Berilmu dan beriman. Berilmu aja tak cukup, tapi harus beriman. Beriman aja nggak cukup, harus berilmu. Berarti apa? Harus kuat dua-duanya. Saya ingat manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Itu kalimat pasti. Itu saya tulis di dalam pikiran saya. Font Times New Roman bold 46 itu kalau di laptop ya. Pasti. Tapi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang bagaimana yang harus saya lakukan? Itu ternyata adalah sungguh-sungguh dengan usaha dan doa. Harus imbang usaha dan doa. Nah, berarti apa? Saya harus imbang usaha dan doa. Karena saya tahu banyak orang yang pintar, tapi semakin pintar kadang sudah lupa agama. Demikian juga untuk mencapai sesuatu tidak cukup ibadah aja, tapi harus punya ilmu. Itu nanti usaha. Oke, berarti tahap berikutnya harus berusaha maksimal usaha dan doa. Setelah itulah saya yakin, ketiga, saya memotivasi diri sendiri. ITB orang-orang hebat, tapi masa ITB hanya untuk orang pintar, saya bilang gitu. Terus kalau untuk orang nggak pintar sebenarnya gimana? Allah kan katanya nggak adil. Berarti untuk semuanya dong. Nah, kemudian saya memotivasi diri, meyakinkan diri sendiri, sehingga saya waktu itu membaca banyak-banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata di ayat Al-Quran tidak ada satupun ayat yang isinya seperti ini. Sesungguhnya ITB hanya untuk orang yang pintar. Nah, nggak ada kan? Nggak ada tuh ayat seperti itu, bahwa itu nggak ada yang hanya untuk orang pintar. Berarti apa?
berarti orang yang tak pintar seperti saya bisa masuk. Jadi saya nyebutnya terselip masuk. Oke, akhirnya saya punya motivasi, keyakinan, caranya tahu. Tahap berikutnya keempat, waktu saya dulu silat, saya kenapa bisa berhasil atas izin Allah? Tentu aja karena saya menerapkan strategi Sun Tzu. Sun Tzu itu apa artinya? Harus tahu lebih kekurangan diri sendiri, medan perang dan lawan. Jadi yang harus saya lakukan pertama kali adalah mengetahui kelebihan kekurangan diri saya. Nah, kecerdasan itu menurut saya ada 3 piramid. Pertama, kecerdasan IQ yang saya tahu mulai SD. Kemudian kecerdasan kedua, emosional quotients, kecerdasan emosi. Ketiga adalah kecerdasan spiritual, piramid spiritual yang tertinggi. Kecerdasan IQ, ya IQ kita. Tiap orang punya batasan, ya. Terlahir, IQ-nya cuma seperti itu, nah itu batasan. Dan saya merasa saya punya kelemahan di IQ. Saya tidak sepintar yang mereka. Saya bisa jadi tidak sepintar oleh ribuan bahkan ratusan ribu anak sekolah SMA yang ingin masuk ITB, memperebutkan posisi atau kursi kuliah di teknik penerbangan. Berarti apa? Saya tahu kekurangan saya. Oh, saya ilmunya kurang, otak saya kurang. Berarti yang harus saya lakukan apa? Berarti saya harus menutupi kelemahan diri saya dengan kerja keras, memperbaiki diri. Itu adalah contohnya. Kalau anak yang pintar-pintar, ngerjain matematika kalkulus ya, yang lingkaran ular itu, 1 jam dia ngerti, yang pintar-pintar. Tapi saya 3 jam nggak ngerti. Masya Allah. Yang terjadi akhirnya apa? Berarti saya untuk menutupi kekurangan saya harus kerja keras 3 kali lipat dibandingkan yang lain yang tidak pintar. Artinya kalau yang anak pintar 1 jam belajar selesai, saya butuh 3 jam untuk mempelajari 1 hal itu. Saya harus kerja keras 3 kali lipat. Karena itu kelemahan saya. Yang menggagalkan seseorang adalah kelemahan kita, tapi yang membuat orang berhasil adalah kelebihan kita. Jadi apa? Kita harus tahu apa yang dibutuhkan. Kalau saya adalah, IQ saya tidak tinggi, berarti saya harus punya ilmu yang sama atau sama dengan yang mereka yang lebih pintar-pintar. Bagaimana mengimprove ilmu saya sama dengan mereka? Saya harus kerja keras 3 kali lipat. Yang harus saya belajar, saya belajar. Itu disebut sungguh-sungguh dalam usaha. Ya. Kemudian ternyata saya pelajari saya punya kelebihan di emosional, kecerdasan emosi, contohnya kemampuan untuk memotivasi, keyakinan, pantang menyerah. Ya, itu alhamdulillah saya punya kelebihan di situ. Makanya saya maksimalkan di situ sehingga sebagai senjata saya memotivasi diri, yakin, pantang menyerah, sehingga apa? Kelebihan inilah yang bisa mewarnai kekurangan saya. Jadi saya ilmunya IQ-nya harus dimaksimalkan. Kedua, memotivasi terus, pantang menyerah. Ketiga, yang terakhir. Nah ini teman-teman. Kalau kita menyebutnya kita terselip masuk. Orang lain menyebutnya beruntung. Andis beruntung masuk ITB. Masya Allah, saya bilang ada itu beruntung. Tapi yang saya rasakan atas didikan orang tua, ya, alhamdulillah, untuk mengajarkan soal tahajud saat buka dan ngaji. Saya melakukan itu. Jadi 1 tahun sebelum UMPT, 1 tahun sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saya sudah menyiapkan diri dengan baik. Karena saya waktu itu terlatih disiplin ya sebagai atlet pesilat. Jadi saya menyusun waktu tiap hari jam berapa, sore jam berapa, malam berapa, jam pagi jam berapa, pelajaran apa yang saya pelajari. Saya 1 tahun menyiapkan diri dalam suasana kesungguhan, dalam usaha dan doa. Berarti yang namanya sungguh-sungguh itu manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Yang disebut bersungguh-sungguh, gak ada sedikit pun rasa malas. Gak ada sedikit pun rasa malas belajar. Waktunya belajar. Waktunya tahajud. Waktunya ngaji. Waktunya dua. Kalau sholat 5 waktu gak usah itu, gak usah lagi. Gak ada sedikit pun rasa malas. Kalau ada rasa malas sedikit aja, saya bangun tahajud, ngantuk, itu sudah.
bahaya, itu nggak akan berhasil karena akan menggagalkan. Ibaratnya virus komputer, ada virus sedikit itu error, sama seperti itu. Jadi itu saya sungguh-sungguh dalam usaha dalam setahun saya menyiapkan diri. Saya tahu kalau saya tidak sepintar mereka yang ranking itu, saya tetapkan diri saya harus belajar 3 kali lipat lebih keras daripada mereka. Mereka 1 jam ngerti, saya 3 jam. Oleh karena itulah saya kalau malam waktu itu selama setahun itu jam 12 malam, terus bangun pagi jam 3, tahajud dulu, belajar lagi, latihan, sekolah, terus siang istirahat dulu, makan macam-macam, terus belajar, sorenya kadang-kadang latihan atau basket atau pijat dan sebagainya. Kunci cuma satu, tidak ada sedikit pun rasa malas dalam hati, karena itu manjada wajada, sungguh-sungguh dalam usaha dan doa. Setelah itu ada berita bahwa katanya peluang diterima di UTB lebih besar jika kita ikut UMPT di Bandung. Nyatanya tidak juga ya, banyak juga yang di Bandung juga tidak banyak kena juga. Akhirnya kalau nggak salah sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah saya lulus sekolah, dan saya 1-2 bulan sebelum UMPT saya datang di Bandung untuk mempersiapkan diri ikut ujian UMPT di Bandung. Waktu itu saya menginap di salah satu kumpulan kos-kosan mahasiswa, keluarga mahasiswa Jember di Bandung. Ya, jadi ada kumpulan anak mahasiswa yang menyewa rumah, jadikan kontrak bersama. Mereka biasanya menampung anak-anak sekolah yang mau ikut ujian di Bandung. Di situ saya belajar lagi. Tetap usaha dan doa, manjada wajada. Dan di situ saya bisa bertemu, berkenal dengan para yang pintar-pintar dari beragam kota di Indonesia. Di situ saya bisa membandingkan kalau saya memang tidak seperti mereka. Jika mereka itu yang pintar-pintar jam 6, jam 7 sore sudah jalan-jalan, saya tidak jalan-jalan. Saya baru tidur jam 12 malam. Karena saya harus sungguh-sungguh manjada wajada, dan saya tahu saya punya kelemahan di ilmu yaitu IT. Artinya saya harus kerja keras di bagian yang saya nggak kuat, yang lemah. Yang pintar-pintar pagi-pagi jam 6, jam 7, jam 5 bangun, saya jam 3. Karena saya belajar keras tahajud, kemudian belajar lagi. Pokoknya saya dalam pikiran saya harus bekerja keras, lebih keras daripada yang lain. Nah, bagaimana cara memenangkan kompetisi agar kita itu bahasa caper, cari perhatian, atau Allah melihat kita? Itulah pentingnya kita ibadah, kecerdasan spiritual. Pada saat yang pintar-pintar, anak-anak sekolah itu pintar-pintar, merasa pintar, dan mereka kurang ibadah. Berarti apa? Mereka kekuatannya di IT, tapi spiritualnya lemah, ibadahnya lemah. Maka untuk menang, saya harus masuk di area, di bagian yang mereka lemah. Artinya apa? Satu sisi saya terus meningkatkan ilmu saya agar saya sepadan memiliki ilmu. Satu sisi saya harus berbeda jauh lebih baik dari mereka. Ibaratnya kalau tiap malam kita bangun tahajud, ya. Ibaratnya Allah itu melihat bumi kayak ngelihat Google Map kali ya sekarang namanya. Kalau Google Map adanya global. Kalau setiap jam 3 malam kita bangun, Allah melihat di permukaan ada kayak lampu. Itu saya analogi. Siapa yang bertanya? Oh, Andis sholat. Besok lagi Andis sholat. Besok lagi Andis. Itu 1 tahun lebih saya lakukan. Artinya apa? Pada saat orang yang pintar-pintar tidur, tidak tahajud, saya bangun untuk cari perhatian Allah, mengejar ridho Allah. Karena saya yakin kalau Allah berkehendak, Andis kamu masuk ITB, tidak ada satupun yang bisa menahan saya masuk ITB. Itu keyakinan saya. Makanya meskipun saya lemah di IQ,
tapi tidak punya kerja keras ilmu. Kedua, saya harus kuat menguatkan motivasi kecerdasan emosi. Ketiga, saya benar-benar apa kata Allah. Karena selalu saya yakin ilmu silat saya kalau bertanding itu gak usah mikirin menang apa kalah, tapi lakuin aja maksimal usaha dan doa. Dan itu saya lakukan. Yang penting saya prosesnya maksimal usaha dan doa, hasil setelah saya serahkan kepada Allah. Satu lagi, teman-teman, atas izin Allah ya semuanya. Jadi saya waktu belajar itu kan ada namanya bank data ya, bank data WNBT. Dulu saya punya 2 atau 3 buku tebal-tebal bank data. Saya just itu aja saya fokusnya sampai saya itu hafal. Oke, setelah itu ujian saya di Bandung, satu tempat. Ternyata subhanallah, itu yang saya sebut saya dapat hidayah dari Allah ya. Sehingga apa? Banyak soal-soal yang sama dengan apa yang saya pelajari di bank-bank data. Subhanallah. Sehingga waktu saya ngerjain soal, gampang, tunggu, ini kan gini. Kalau nggak persis sama, setidaknya logika ceritanya sama. Sehingga saya nggak tahu hafal. Itu yang membuat saya mudah banget menilai. Dan itu yang menurut saya atas hidayah Allah ya. Maksudnya gini, di Gramedia atau di buku itu, toko buku kan banyak bank-bank data. Tapi saya itu atas hidayah Allah ditunjukin ambil buku-buku ABC yang saya pelajari selama setahun lebih itu, sehingga saya hafal dan mengerti. Itu yang disebut hidayah. Kamu ambil materi yang ini, itu yang saya hidayah. Subhanallah. Makanya saya kalau ada orang yang punya IQ masa paling pintar, itu sih sudah sombong. Ternyata di atas langit adalah jangan pernah berpikir kita pintar. Akhirnya setelah ujian banyak yang benar ya, banyak yang sama soalnya, tinggal menunggu pengumuman. Nah, waktu menunggu pengumuman saya balik ke Kabupaten Jember, kota saya. Sampai ya tetap sambil menunggu itu saya maksimalkan saya ibadah, karena berarti pertandingan belum selesai. Allah belum memutuskan keputusan. Bisa jadi Allah tiba-tiba memutuskan, Andis kamu nggak jadi, repot juga. Makanya saya memutuskan terus berdoa minta pertolongan sama Allah, ibadah tahajud dan sebagainya. Sampai suatu ketika tanggal pengumuman sudah datang. Di hari itu pagi-pagi saya mencari koran, waktu masih koran yang nggak ada digital-digitalan. Saya mencari koran di daerah sekampus Universitas Jember. Saya buka nama-nama yang keterima. Di situ ada tulisan Mirzal Andis, teknik penerbangan. Masya Allah, saya langsung sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah, Engkau memberi kesempatan hamba untuk bisa mengubah nasib. Kali ini saya bisa berhasil mengubah nasib saya. Terima kasih Allah. Saya diterima di ITB, jurusan teknik penerbangan. Jurusan yang favorit nomor 2 setelah teknik elektrik. Jurusan yang diberikan oleh para dosen-dosen yang luar biasa dan juga paham. Itu subhanallah. Manja dan wajah terbukti. Allah nggak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau nggak berusaha. Itu terjadi lagi. Dan sudah saya yang kedua kalinya. Pertama saya juara nasional, kedua saya masuk ini. Namun sayangnya berbahaya setelah itu nampaknya banyak isu fitnah hoax ya, yang beredar di kalangan sekolah saya, SMA saya. Ya kaget pasti mereka. Kok Andis masuk ITB? Wah, ada yang katakan mengenai uang, ada yang jalur ini, jalur itu. Oh, ada yang mengatakan Andis beruntung. Saya bilang waktu itu, biarkan fitnah itu berjalan. Tapi saya akan buktikan bahwa saya akan jauh lebih baik daripada mereka yang memfitnah saya. Itu yang saya buktikan. Jadi kondisi seperti itu saya balikin untuk memotivasi diri.
Saya akan buktikan bahwa saya lebih baik daripada mereka yang menyebarkan isu yang tidak benar. Ada, saya tahu beberapa orang yang insya Allah yang menyebarkan satu, tapi saya nggak bersebut karena mereka satu orang sudah baik, satu lagi masih tetap simbol besar saya nyebutnya. Ada tuh saya tahu orangnya tuh merasa paling pintar tapi bukan teman sekolah yang ada di kos-kosan. Tapi saya nggak akan bahas itu memang seperti itulah orangnya ya. Akhirnya alhamdulillah saya masuk IB, proses masuk kuliah, saya lulus 4 tahun setengah. Dan alhamdulillah waktu saya lulus itu setelah kuliah 4 tahun setengah, 4 tahun setengah, oh enggak, 5 tahun setengah kayaknya. Jadi harusnya 5 tahun, tapi jadi 5 tahun setengah karena nunggu wisudanya. Nah, akhirnya bisa lulus. Dan waktu saya lulus pun itu, waktu saya lulus itu angkatan saya wisuda itu yang lulus baru 50% teman-teman. Jadi dari 30 angkatan, satu angkatan yang penerbangan itu kan satu yang masuk keterima itu tidak penerbangan 30 orang, itu 30 orang itu lagi semua. Dan waktu saya lulus selama 5 tahun setelah kuliah itu baru 50%, masih banyak yang belum lulus. Ya, alhamdulillah saya lulus. Berarti saya membuktikan bahwa saya mampu, bahwa saya membuktikan bahwa atas izin Allah saya punya, ternyata IQ-nya masih bisa. Meskipun saya tahu yang namanya orang cerdas di dunia, banyak teman-teman saya itu kita sudah cerdas, masya Allah, saya bilang gitu ya nama orang cerdas. Jadi saya bukan cerdas. Jadi kecerdasan itu ada 3, IQ, emosional, dan spiritual. Jadi kalau kita tahu kelebihan kurang kita kemana, kita maksimal kelebihan kita itu sebagai senjata hidup, dan kekurangan kita harus improve, itu aja. Seperti itu. Memang jadi saya keterima itu memang saya pernah jual silat, dan silat itu sebagai tambahan informasi prestasi, bukan karena saya jalur prestasi, tidak. Karena di rumah mengatakan Anis masuk itu kalau ini jalur prestasi, tidak, saya tidak masuk jalur prestasi. Saya tetap ikut UNBT, kemudian nilai saya masih alhamdulillah bagus, bisa masuk di ambangnya, di rank di nilai terbawahnya saya bisa masuk ke situ. Alhamdulillah, jalur prestasi banyak tambah. Karena ternyata setelah saya masuk pun ada juga tuh yang jalur prestasi olahraga, banyak juga yang DO kalau berjalan kali. Alhamdulillah saya tidak DO, saya masih lulus karena saya menyenangi kuliah itu. Oke teman-teman, mengenai cerita lain kalau nanti kuliah rasanya kuliah di Bandung, nanti saya akan cerita insya Allah di video lain. Adapun tujuan saya cerita ini semoga memotivasi teman-teman bahwa nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup Allah berkehendak. Man jada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tidak ada yang mengubah nasib kita selama kita yang akan mengubahnya. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman, inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.